wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ketua kelas, pimpin doa. Sikap sempurna. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Yuk. Ada Alia, ada Andika, Melani, Nur Azri, ngecek kesiapan kalian dulu. Belajar kalian ya. Kalian sudah membawa buku paketnya? Alat tulisnya sudah? Yang ini seragamnya gimana? Pakaian sudah rapi? Yang kita cek kebersihan kelas. Ada sampah tidak di buku kita kalian? Kalau ada, silakan diambil dibuang sampahnya. Ada. Oh, bersih. Ibu akan mengingatkan materi yang minggu lalu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Kita mempelajari tentang apa? Apa materinya? Faktor yang mengambil laju reaksi. Kemarin melakukan apa? Faktor apa? Ada yang bisa jawab? Konsentrasi Ya, sama Admin. luas permukaan. Apa? Konsentrasi sama luas permukaan. Permukaan, ya. Konsentrasi dan luas permukaan. Ada yang tahu hubungan antara luas permukaan dengan laju reaksi? Ya? Banyaknya partikel memungkinkan lebih banyak pembukaan dan lebih membuka peluang semakin banyak pembukaan efektif yang menghasilkan perubahan. Ya, betul sekali ya. Yang faktor apa? Luas apa? Hubungan antara konsentrasi Ya, luas konsentrasi ya. Kemudian ya, luas permukaan. Ada yang bisa hubungan luas permukaan dengan laju reaksi? Semakin luas. Hendra, iya Hendra, permukaan yang betul, semakin besar. cepat, Semakin cepat maju dan laju reaksinya ya. Kemarin ya, betul sekali ya, terus ya. Hadir semua Siti Nurhaliza dan Hendra ya. Terima kasih ya. Masih. Kemarin menggunakan apa? Kalau faktor konsentrasi, pakai balon, kemudian baking soda. kue, ya. Kemudian yang ini faktor luas permukaan bidang sentuh. CDR. Ya, dimasukkan ke dalam Air. Ya, bentuk apa aja? Kapsul, bubuk, Tablet, ya. Tablet. Dan bubuk. Hasilnya ya ada 4 ya. Faktor dia mempengaruhi laju reaksi. Ya. Yang paling tujuan pembelajaran kali ini. Ya. Kemudian selanjutnya analisis itu suhu dan analis, kemudian sorry ya, itu tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran 3 hari ini. Kemudian ada teknik penilaiannya. Itu pada hari ini akan melakukan teknik penilaian pada kuliah ya. Penilaiannya ada 3 jenis, yaitu dari aspek sikap ya, dilihat dari kerjasama kalian, percaya dirinya dan tanggung jawabnya selama melakukan pembelajaran pada hari ini ya. Kemudian ada aspek keterampilan, yaitu dilihat atau unjuk kerja ya. Dilihat dari itu sudah menyiapkan soal kognitif ya, pengetahuan di aplikasi Google Form ya. Sudah soalnya sudah dikirim ke grup. Satu menit lagi ya. Gimana soalnya? 80. Boleh nggak Pak? Persisa? Kita Masih ya? Setelah
setelah melalui proses pembelajaran nanti ada proses ya. Kita sebelum gitu ya, sebelum menerima pelajaran ya. Jadi wajar kalau misalnya belum paham ya. Ya. Oke. Selanjutnya, ini gambar apa? Ya, gambar ini di atas, sebelah kiri. Ini atas dulu, apa ya dulu? Daun singkong. Daging dibungkus dengan Daun pepaya. daun pepaya. Ada yang tahu Supaya maksudnya apa? empuk. Ya, Supaya gamis. Supaya empuk. Biar empuk. biar empuk. Ya. Masak lagi. Biar matang. Biar matang. Biar wangi. Biar lunak ya nanti ya. Lunak. Kenapa bisa lunak? Kenapa memakai ini? Daun pepaya. Daun pepaya. Biar empuk. Ya karena apa? Daun pepaya makan. Mengandung apa? Mengandung zat yang bisa bercepat laju reaksi. Itu daun pepaya mengandung apa? Enzim papain ya, yang bisa bercepat laju reaksi sehingga daging menjadi lunak ya, empuk ya. Nanti kalau lunak ini ya berasak ya. Jadi mempercepat lunakan daging karena mengandung enzim papain ya, yang terdapat dalam daun pepaya. Kemudian yang di bawahnya, gambar di bawahnya. Nanas terus sama dengan daging. Ada yang tahu? Sama. Supaya apa? Supaya dagingnya empuk. Bagi cara ya buat untuk supaya daging menjadi empuk ya, sehingga tidak lama Dimasak. direbusnya ya. Dimasak ya. Sehingga daging menjadi empuk. Ini mengandung apa? Kalau ini nanas mengandung enzim. Enzim. Sama enzim. Enzim apa? Papain. Bukan, mengandung enzim bromelin ya. Ya, itu enzim bromelin sama enzim apa? Papain itu salah satu apa? Bentuk katalis ya. Katalis yaitu ada yang tahu katalis itu apa? Ya, nanti kita akan mempelajari ya dalam materi kimia hari ini. Kemudian selanjutnya ada gambar apa lagi? Daging. Daging di mana? Disimpan di freezer. Kenapa sih kalau disimpan di dalam freezer? Kalau di ruang terbuka di mana? Lapsi Oh, biar di freezer luar. membusuk. Mana? Biar awet kan diawetin. Ya betul, biar bagus sekali ya. Ya. Biar apa? Awet. Ya. Kalau dibandingkan dengan disimpan di Ruang dalam terbuka. luar yang terbuka ya. Lebih di mana? Tinggi mana suhunya? Suhunya Di tinggi. luar kemana? Rendah. Lebih rendah ya. Lebih rendah di apa? Di freezer ya. Dibandingkan dengan udara luar. Nanti ada faktor apa yang mempengaruhinya? Durasi. Faktor apa? Faktor apa? Faktor suhu. Ya, faktor suhu. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi suhu dan katalis. Ya. Ya, pada hari ini kita akan melakukan praktikum ya. Ya, tentang suhu dan katalis. Ya. Nanti akan Ibu berikan LKPD-nya ya, dan bahan ajarnya. Kalian melakukan praktikum suhu dan katalis ya. Kemudian nanti kalian melakukan percobaan, kemudian berdiskusi dan melakukan presentasi dari hasil percobaan kalian ya dan diskusi kalian. Disimak ya video orientasi pada masalah berikut ini. Tuang bungkus dalam tempat yang telah disediakan. Ini sangat praktis ya penggunaannya. Disobek plastik luarnya, terus ditaruh di dalam, terus ditunggu ya. Berarti ya. Juga akan membagikan LKPD-nya dan bahan ajarnya. Silakan perwakilan kelompoknya. Itu satu. Sudah dibentuk ya kelompoknya ya? Sudah dibentuk sesuai dengan kelompoknya ya. Perwakilannya. Silakan lakukan percobaan ya. Sementara kalian melakukan percobaan, Ibu akan menilai sikap kalian dan komunikatorinya dan pengetahuannya ya. Silakan dipersiapkan bahan-bahannya. Baca ini.
kesulitan ya? Ada Bu, itu ini yang panas, lebih apa sih? Enggak, kan ini kan Lebih begitu. ini panas. Kenapa ini yang dingin lebih kayak Apa? lebih ini asam ya? Yang panas mah enggak Bu. Langsung lakuin percobaan yang kedua dulu. Yang kedua ya. Ada? Hasilnya? Ini yang B udah mulai bereaksi. Yang B udah mulai bereaksi. Gimana pemutihnya? Menggunakan cuka sama pemutih. Ya. Jadi bagaimana, berubah warna nggak? Berubah menjadi karat ya. Iya, yang tadinya enggak bereaksi. Ya kan? Ada perubahan nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Ya, bagus ya. Ini kan juga korosif ya. Iya, lama katalis ya. Jadi lama bereaksinya ya. Kalau ini kan ditambah pemutih. Pemutih gimana? Jadi pemutih itu sebagai berfungsi sebagai apa? Kayak daun. Ya, sebagai katalis ya. Ya. Gimana hasilnya? Ini kan kalau ditambahin sama sentak doang, ini ya. Ada reaksi. Ya, lama ya. Ini bersifat apa? Oh, ya. Dimakan karat pada tapi lama ya kalau tanpa ini ya. Kalau ini ditambahin ini Tapi bisa tapi lama ya. Katalis itu berfungsi buat apa? Iya. Ini orang di sini udah gimana? udah merah warnanya. Bukan ini ya. Airnya kuning. Ya, sebelum kalian melakukan presentasi, kita akan ice breaking dulu, ya, agar kalian lebih fresh ya. Nah, kita akan adakan games ya, namanya games kita hijau ya. Jangan jauh-jauh, dekat-dekat. Berarti kalau ini kan Ada depan ya. Nama game siapa? Ya. Kita nanti ini ya. Ibu nanti akan mengatakan kalian kita, kalau yang ibu mengatakan kita, misalnya kalian ini ya. Jadi misalnya kita, terus hijau ya. Kalau misalnya ibu ini menyebutkan hijau, misalnya yang hijau, menepuk tangan ya, tangannya ya. Dan yang pasangan itu kemudian menghindar ya. Fokus ya. Ibu serut ya. Hitam. Hitam.
Apa yang kamu? Ya, disebutkan ya. Cengkeh kencur, cengkeh kencur. Mulai dan mulai. Cengkeh kencur, cengkeh kencur, cengkeh kencur, cengkeh kencur, cengkeh kencur. Sekarang tinggal presentasi. Siapa yang mau presentasi? Silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan praktikum faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, suhu dan katalis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widaningsi dan ini rekan kerja saya yaitu Perkenalkan nama saya dari Elsam. Perkenalkan nama Terus saya ya? Sylvia Rahadi. Perkenalkan, nama saya Naca Adila. Perkenalkan nama saya Lydia Dilespeti. Oke, untuk mempersingkat waktu, alat dan bahannya yaitu Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk melakukan percobaan kali ini yaitu alat pertama yaitu buah-buah gelas dan stopwatch. Dan kita juga membutuhkan beberapa bahan yaitu suplemen bermerek CDR dan air panas juga air dingin. Ya. tabel pengamatan percobaan pengaruh suhu terhadap laju reaksi yaitu Pada gelas pertama yang berisikan air dingin, kita membutuhkan waktu 1 menit, Waktu apa? waktu CDR ke bereaksinya sampai waktu bereaksinya yaitu 1 menit 42 detik. Sedangkan pada gelas B yang mengandung air panas kita membutuhkan waktu 33 detik. Dan hasil pengamatan kami yaitu pada gelas A yang berisikan air dingin, laju reaksinya lebih lambat dibandingkan gelas B yang berisi air panas. Ya. lanjut pertanyaan percobaan pertama yaitu berdasarkan hasil pengamatan Anda, apa yang terjadi pada CDR yang berisi air panas dan air dingin pada gelas A dan B? Pada gelas A, laju reaksinya lebih lambat, sedangkan pada gelas B, laju reaksinya lebih cepat. Pertanyaan nomor 2, berdasarkan hasil pengamatan Anda, manakah yang lebih cepat habis bereaksi antara tablet CDR di gelas berisi air dingin dengan CDR di dalam air panas? Yang lebih cepat bereaksi yaitu gelas B yang berisikan air panas. Pertanyaan nomor 3, berdasarkan hubungan antara teori tumbukan dengan suhu, mengapa CDR pada salah satu gelas lebih cepat habis bereaksi dibandingkan CDR pada gelas yang lain? Karena kenaikan suhu menyebabkan gerakan partikel semakin cepat. Pertanyaan nomor 4, berdasarkan hasil percobaan yang telah Anda lakukan dan dibantu oleh jawaban Anda pada pertanyaan nomor 2, simpulkanlah pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Semakin tinggi temperatur, maka semakin cepat reaksi berlangsung. Dilanjut dengan percobaan yang kedua yaitu pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Alat dan bahannya yaitu Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk melakukan percobaan kedua yaitu ya. 2 buah gelas, 1 buah sendok, dan stopwatch. Lalu bahan yang kita butuhkan ada air cuka, air pemutih, dan peniti. tabel pengamatan percobaan pengaruh katalis terhadap laju reaksi yaitu Pada gelas A, Siapa? pada gelas A berisi cuka dan pada gelas B berisi cuka dan pemutih. Pada gelas A, pada gelas A yang berisi air cuka tidak berkarat, sedangkan pada gelas B yang berisi pemutih dan cuka lebih cepat berkarat. Makanya yang berlebih perkara. Penitinya. Penelitiannya ya. lanjut pertanyaan percobaan kedua. Nomor 1, berdasarkan hasil pengamatan Anda, peniti pada gelas manakah yang terjadi korosi atau karat lebih cepat? Pada gas D
yang mengandung cairan cuka dan pemutih. Ya, kemudian Nomor 2, menurut pendapat Anda, apakah yang menyebabkan korosi atau karat pada pendidih besi? Terdapat oksigen di dalam air. Nomor 3, menurut pendapat Anda, berfungsi sebagai apakah pemutih pakaian pada percobaan? Berfungsi sebagai katalis. Nomor 4, berdasarkan percobaan yang telah Anda lakukan, simpulkanlah pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Dapat disimpulkan bahwa katalis merupakan suatu zat yang berfungsi mempercepat laju reaksi. Oke, lanjut pada kesimpulan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi pada kolom kesimpulan berikut ini. Nomor 1, pengaruh suhu terhadap laju reaksi dapat disimpulkan. Jadi kesimpulannya dalam percobaan pada CDR dapat disimpulkan bahwasannya luas permukaan dan suhu merupakan aspek penting yang harus diperhatikan. katalis ya. Aspek penting yang harus diperhatikan untuk melarutkan suatu zat karena luas permukaan dan katalis sangatlah berpengaruh terhadap laju reaksi. Semakin bertambah sehingga laju reaksi semakin cepat. Sebaliknya semakin rendahnya suhu maka laju reaksi akan semakin lambat. Dengan ini dapat dinyatakan bahwa pada jenis air panas memiliki tingkat konsentrasi lebih tinggi sehingga reaksi yang dihasilkan bertindak lebih cepat dibandingkan yang lain. Nomor 2, pengaruh katalis terhadap laju reaksi dapat disimpulkan. Kesimpulannya, dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa gelas-gelas yang berisi cairan pemutih dan cuka lebih cepat mengalami reaksi paling cepat di antara gelas yang berisi cairan pemutih dan cuka saja. Unsuran logam pada besi mengalami korosi jika terkena oksigen dan bisa bereaksi lebih cepat dengan katalis larutan asam. Hal tersebut karena cairan pemutih sebagai Katalis. Katalis ya. karena cairan pemutih sebagai katalis dan juga bersifat korosif. Katalysator sendiri merupakan zat yang berfungsi mempercepat laju reaksi sehingga gelas yang berisi cuka dan cairan pemutih mengalami reaksi lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2 ingin mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi suhu dan katalis. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Tata Azlina dan bersama rekan saya Melani, saya Delala, saya Leonia, Saya Siti Nurhaliza. Baik, langsung saja kita ke percobaan pertama, yaitu pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Alat dan bahannya adalah gelas 2 buah, stopwatch. Bahannya adalah suplemen merek CDR, air panas dan air dingin. Langkah-langkahnya adalah masukkan air dingin ke dalam gelas A dan masukkan air panas ke dalam gelas B. 2. Secara bersama-sama masukkan tablet CDR ke masing-masing gelas A dan B yang telah berisi air dingin dan air panas. Lalu ketiga, hitung waktu yang diperlukan CDR sampai habis bereaksi pada gelas A dan B. 4. Catat hasilnya dan tabel pengamatan percobaan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Gelas A membutuhkan waktu 2 menit 30 detik pengamatannya. Gelas A lebih lama bereaksi dan tidak mengeluarkan gelembung atau busa. Gelas B membutuhkan waktu 1 menit 4 detik pengamatannya. Gelas B lebih cepat bereaksi dan mengeluarkan gelembung. Pertanyaan percobaan pertama. 1. Berdasarkan hasil pengamatan Anda, apa yang terjadi pada CDR yang berisi air panas dan air dingin pada gelas A dan B? Jawabnya, CDR pada gelas A lama bereaksi dan tidak mengeluarkan gelembung. Sedangkan CDR pada gelas B lebih cepat bereaksi dan mengeluarkan gelembung. Nomor 2, berdasarkan hasil pengamatan Anda, manakah yang lebih cepat
habis bereaksi antara tablet CDR di gelas berisi air dingin A dengan tablet CDR di dalam air panas B. Yang lebih cepat habis bereaksi yaitu gelas B yang berisi air panas. Nomor 3. Berdasarkan hubungan antara teori tuntukan gelas suhu, mengapa CDR pada salah satu gelas lebih cepat habis bereaksi dibandingkan CDR pada gelas yang lain? Kenaikan suhu mempercepat laju reaksi karena kenaikan suhu menyebabkan gerakan partikel semakin cepat dan juga semakin tinggi suhu maka laju reaksinya semakin cepat. Nomor 4. Berdasarkan hasil percobaan yang telah Anda lakukan dan dibantu oleh jawaban Anda pada pertanyaan nomor 2, simpulkanlah pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Jika suhu dinaikkan, maka laju reaksi akan berjalan semakin cepat. Kenaikan suhu mempercepat laju reaksi karena kenaikan suhu menyebabkan gerakan partikel semakin cepat. Lanjut ke percobaan kedua, yaitu pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Alat dan bahannya adalah gelas 2 buah, 1 buah di atas sebuah sendok, tombol, asam cuka, pemutih pakaian dan peniti. Langkah-langkahnya adalah masukkan masing-masing setengah botol asam cuka ke dalam gelas A dan gelas B. Masukkan saringan pemutih pakaian pada gelas B. Kemudian masukkan 1 buah peniti besi pada masing-masing gelas A dan B. Amati reaksi yang terjadi pada peniti di gelas A dan B setelah 5 menit. Hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Ada 5 menit 49 detik. Pengamatannya dari dalam gelas cairan tersebut terdapat sedikit gelombang. Siapa? Suka ya? Yang A, suka. Kemudian yang B, suka dan putih. Ya. Pengamatannya gelombang kecil dan peniti tidak berubah warna dan waktu bereaksinya lebih lambat. Gelas B 5 menit 46 detik. Di dalam gelas cairan tersebut terdapat banyak gelombang-gelombang kecil dan peniti berubah warna kecoklatan atau berkarat dan waktu bereaksinya lebih cepat. Pertanyaan percobaan kedua. 1. Berdasarkan hasil pengamatan Anda, peniti pada gelas manakah yang terjadi korosi atau karat lebih cepat? Peniti pada gelas B karena terdapat campuran pemutih sebagai katalis untuk mempercepat proses korosi atau karat. Ya. Pertanyaan nomor 2, menurut pendapat Anda, yang menyebabkan korosi atau karat pada peniti? Jawabannya yaitu pemutih. Pemutih mengandung gas natrium hipoklorit sebagai katalis yang akan menimbulkan korosi atau karat. Pertanyaan nomor 3, menurut pendapat Anda, berfungsi sebagai apakah pemutih pakaian pada percobaan? Jawabannya untuk mempercepat proses perkaratan. Dan pertanyaan nomor 4, berdasarkan percobaan yang telah Anda lakukan, simpulkanlah pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Jawabannya, reaksi yang berlangsung paling cepat adalah campuran larutan cuka dan pemutih. Hal ini dikarenakan pemutih mengandung natrium hipoklorit, sehingga ia berperan sebagai katalisator yang dapat mempercepat laju reaksi dan korosi oleh larutan asam cuka. Pengaruh katalis terhadap laju reaksi adalah menurunkan energi aktivasi, sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Yang terakhir yaitu kesimpulan tentang pengaruh faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi. Pengaruh yang pertama yaitu pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Kenaikan suhu mempercepat laju reaksi karena kenaikan suhu menyebabkan gerakan partikel semakin cepat. Pengaruh yang kedua yaitu pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Katalis memungkinkan reaksi berlangsung lebih cepat atau memungkinkan reaksi pada suhu lebih rendah akibat perubahan yang dipicunya terhadap reaksi.
Dan pengaruh katalis terhadap laju reaksi adalah menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Itu adalah pengamatan dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, sudah semua ya presentasinya. Baik, Ibu akan mengumumkan ya kelompok yang kinerjanya jagain ya. Silakan maju. Saya berikan reward ya. Silakan maju kelompok Hasim dan teman-temannya. Wow. Ya, dari hasil nomor Ibu ya, dan presentasi ya. Yang kalian salah satu kelompok terbaik ya. Untuk tadi ya. Ya, dari hasil praktikum kalian dan diskusi kalian ya, dapat disimpulkan apa? Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Dari faktor katalis apa? Gimana? Katalis ini gimana? Dapat 4 laju reaksi. Kenapa katalis bisa mempercepat laju reaksi? Di situ sebagai fungsi sebagai katalis apa? Itu yang tadi kamu oke pakaian ya. Jadi lebih cepat apa? Dekat darat ya. Ini penelitiannya. Kenapa katalis bisa mempercepat laju reaksi? Karena gimana? Berhubungan dengan energi aktivasinya ya. Kalau dengan pakai katalis gimana? Energi aktivasi yang dibutuhkannya lebih kecil ya dibandingkan dengan yang tidak tanpa katalis. Kemudian yang faktor suhu. Faktor suhu gimana? Semakin tinggi suhu ya. Semakin cepat laju reaksinya. Semakin rendah suhu laju reaksinya. Kenapa bisa lebih cepat laju reaksinya kalau tinggi suhu? Karena apa? Energi lebih tinggi ya daripada yang suhunya yang rendah. Energinya tinggi maka akan memperbesar ruang untuk tumbukan ya. Akan mempercepat reaksi. Katalis ada yang katalis apa? Katalis homogen, ada katalis homogen ya. Katalis ya homogen apa? Gimana? Yang pastinya sama dengan reaksinya, itunya ya, reaksinya ya. Kalau yang heterogen ya beda dengan reaksi. Beda dengan apa? Reaksi. Beda dengan reaksinya ya. Katalis juga ada dua gitu ya. Ada yang menghambat, katalis yang menghambat, ada yang katalis yang mempercepat reaksi. Reaksi disebut apa? Katalisator. Kemudian yang memperlambat inhibitor ya. Ya, ini ya bisa dibaca siapa? Katalis adalah meningkatkan laju reaksi karena mengalami untuk kembali pada reaksi. ada energi aktivasi yang dibutuhkannya lebih rendah ya kalau yang katalis ya. Energi aktivasi adalah energi apa? Untuk berlangsungnya terjadinya reaksi. Ya, dengan katalis maka akan mengaktifkan memperendah dari energi aktivasi ya. Butuhannya lebih rendah ya dibandingkan dengan dia tanpa katalis. Kemudian faktor suhu gimana? Tadi menaikkan suhu maka akan laju reaksi ya. Karena apa? Ya. Karena ya akan terjadi mempercepat energi kinetiknya ya dari molekul-molekulnya, maka akan saling molekulnya bertabrakan ya tumbukan sehingga terjadi tumbukan efek
efektif sehingga terjadi reaksi. Ya, kemudian itu ya kesimpulannya. Ibu telah mempersiapkan soal kontes ya. Itu dikerjakan, silakan. Dan sudah dikirim, dikerjakan dalam waktu 5 menit. Sudah selesai semuanya? Oke, bagaimana soalnya? Lebih baik nggak prosesnya? Udah izin. Gimana pesan kalian pada pembelajaran kali ini? Menyenangkan, Bu. Gimana? Ini ya, dengan melakukan praktikum secara langsung, gimana jadinya? Menyenangkan. Jadi tetapi ya. Untuk minggu depan pada materi selanjutnya akan mempelajari tentang apa? Model reaksi dan persamaan laju reaksi. Nanti dibaca-baca terlebih dahulu ya sebelum pembelajaran ya. Ya, terima kasih atas perhatian kalian ya. Ya, sudah aktif dalam pembelajaran kali ini. Ya. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa. Silakan kalian pimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai, mengucap salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan pulang ya. Hati-hati di jalan.